Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari sciatic neuropathy. Nah, di sini yaitu 68-year-old woman, yaitu seorang wanita usia 68 tahun. Chief concern yaitu right lower extremity weakness while hospitalized, yaitu kelemahan tungkai kanan bawah saat dirawat di rumah sakit. Recent history yaitu riwayat terbaru sustain a right femoral neck fracture, yaitu artinya mengalami fraktur leher femur kanan. Underwent total hip arthroplasty, artinya yaitu menjalani operasi penggantian sendi panggul total atau total hip arthroplasty. Post operative course was uncomplicated, artinya adalah perjalanan pasca operasi tidak ada komplikasi. Post operative symptom yaitu gejala setelah operasi, right leg weakness yaitu kelemahan tungkai kanan, difficulty with physical therapy yaitu artinya sulit mengikuti fisioterapi, numbness of the right leg yaitu baal atau kebas pada tungkai kanan, past medical history yaitu riwayat penyakit dahulu, hypertension hipertensi, type 2 diabetes mellitus yaitu diabetes mellitus tipe 2, prior transient ischemic attack yaitu riwayat transient ischemic attack, osteoarthritis. Right lower extremity weakness yaitu weak dorsiflexion, weak plantar flexion, weak knee flexion, normal hip flexion, dan juga normal knee extension. Kemudian juga sensation yaitu decreased leg touch on the dorsum of the right foot, yaitu artinya sensasi sentuhan ringan menurun pada punggung kaki kanan. Kemudian juga decreased leg touch on the posterolateral aspect of the right calf, yaitu artinya sensasi sentuhan ringan menurun pada sisi posterolateral betis kanan. Reflex yaitu absent right ankle reflex, yaitu refleks pergelangan kaki kanan tidak ada. Which of the following is the most likely cause of this patient's current finding, yaitu pertanyaan manakah penyebab yang paling mungkin dari temuan pasien saat ini, yaitu diabetic neuropathy, L5 radiculopathy, lacunar stroke, dan juga peroneal nerve compression, serta sciatic nerve injury. Kemudian juga jawaban yang benar yaitu E, sciatic nerve injury. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu inti kasus, pasien mengalami patah leher femur kanan, lalu menjalani total hip replacement. Setelah operasi muncul kelemahan dan juga baal di tungkai kanan. Defisitnya melibatkan pertama adalah sciatic nerve di sini yaitu lemah saat menekuk lutut atau knee flexion. Dua itu adalah common peroneal nerve yaitu di sini lemah dorsiflexion, sulit mengangkat kaki ke atas, baal di punggung kaki dan juga betis posterolateral. Kemudian juga tibial nerve yaitu lemah pada plantar flexion tibial nerve di sini yaitu sulit jinjit. Lemah inversion ankle reflex hilang. Karena yang terkena banyak cabang sekaligus, berarti lesinya bukan di cabang kecil saja, tetapi di bagian yang lebih atas yaitu cedera nevus sciatica proximal. Kemudian juga kenapa hip fracture atau hip replacement bisa mencederai sciatica nerve, yaitu sciatica nerve berjalan sangat dekat dengan sendi panggul. Di sini ya, sangat dekat dengan sendi panggul, femur bagian atas dan juga area operasi hip replacement. Jadi, saat ada dislokasi femoral head, fraktur leher femur, operasi arthroplasty atau hip replacement, hematoma setelah operasi dan juga bengkak atau inflamasi lokal, saraf sciatic bisa tertekan atau terluka. Mudahnya adalah operasi atau fraktur panggul dekat dengan sciatic nerve menyebabkan saraf bisa cedera sehingga muncul kelemahan dan juga baal sesuai distribusi sciatic nerve. Kemudian juga anatomi sederhananya adalah bayangkan sciatic nerve seperti kabel besar utama. Kabel besar ini bercabang menjadi common peroneal nerve di sini dan juga tibial nerve. Nah, kalau yang rusak hanya common peroneal nerve, maka gejalanya hanya dorsiflexion atau eversion. Tapi kalau yang rusak adalah sciatic nerve di atas, maka cabangnya ikut terganggu. Sciatic injury menyebabkan gangguan dari knee flexion plus dorsiflexion plus plantar flexion plus sensory loss. Gejala khas dari sciatic nerve injury yaitu pertama gangguan hamstring, yaitu hamstring berfungsi untuk knee flexion. Jadi kalau sciatic nerve cedera, yaitu pasien sulit menekuk lutut. Nah,
Dua yaitu gangguan dari common peroneal nerve, yaitu common peroneal nerve mengatur dorsiflexion itu mengangkat kaki ke atas, eversion itu menggerakkan telapak kaki keluar, sensasi punggung kaki dan juga lateral tungkai bawah. Jika terganggu menyebabkan foot drop, baal di punggung kaki, baal di betis bagian luar atau posterolateral. 3 adalah gangguan tibial nerve, yaitu tibial nerve mengatur plantar flexion yaitu gerakan jinjit, inversion yaitu gerakan telapak kaki masuk ke dalam ankle reflex. Sulit terganggu yaitu menyebabkan sulit jinjit, plantar flexion lemah, ankle reflex hilang. Kesimpulannya adalah diagnosis paling cocok proximal sciatica nerve injury atau sciatic neuropathy karena defisit melibatkan sciatic nerve plus common peroneal nerve plus tibial nerve, yaitu bukan hanya satu cabang kecil. Kenapa yang lain salah? Yaitu A. Diabetic neuropathy. Kenapa salah? Diabetic neuropathy biasanya terjadi perlahan atau kronis, biasanya bilateral, polanya adalah stalking blow, dimulai dari gangguan sensorik distal dulu, motorik muncul belakangan jika sudah berat. Sedangkan kasus ini yaitu muncul setelah fraktur atau operasi hip, satu sisi kanan saja, defisit mengikuti distribusi sciatica nerve, ada kelemahan motorik yang jelas, jadi tidak cocok. Kapan benar? Yaitu pilihan ini benar-benar kalau pasien diabetes lama datang dengan baal atau kesemutan kedua kaki, simetris kanan kiri dimulai dari ujung kaki, seperti memakai kaos kaki, refleks bisa menurun bilateral, mudah diingat yaitu diabetic neuropathy sama dengan kronis, bilateral, distal, dan juga stocking glove. B yaitu L5 radiculopathy, yaitu kenapa salah? L5 radiculopathy berarti masalah di akar saraf L5, biasanya akibat yaitu herniasi diskus, degenerasi tulang belakang. Gejalanya bisa berupa yaitu nyeri punggung menjalar ke kaki, lemah dorsiflexion, gangguan sensori sesuai dermatom L5. Tanda pada kasus ini yaitu adanya ankle reflex hilang, gangguan plantar flexion, gangguan tibial nerve, dan juga riwayat jelas setelah hip fracture dan juga hip replacement. Ankle reflex terutama dari S1 bukan L5, jadi bila ankle reflex hilang dan juga ada plantar flexion weakness, lebih mengarah ke tibial atau sciatic involvement. Kapan benar? Yaitu L5 radiculopathy benar kalau ada nyeri punggung bawah menjalar ke kaki, kelemahan dorsiflexion, gangguan sensasi dorsum kaki atau ibu jari. Biasanya ankle reflex masih normal, sering karena herniasi diskus L4 sampai L5. Masih diingat yaitu radiculopathy sama dengan nyeri punggung menjalar sesuai akar saraf. Kemudian juga C yaitu lacunar stroke. Kenapa salah? Lacunar stroke adalah stroke kecil di pembuluh darah kecil otak sehingga karena hipertensi kronis. Biasanya menyebabkan kelemahan satu sisi tubuh, bisa mengenai wajah, lengan, dan juga tungkai. Pure motor stroke atau pure sensory stroke, tidak ada gejala kortikal seperti afasia atau neglect. Tapi pada kasus ini defisitnya sangat lokal di distribusi saraf tungkai kanan, yaitu menyebabkan knee flexion, dorsiflexion, plantar flexion, sensasi dorsal reflex, ankle reflex. Ini lebih cocok dengan kerusakan saraf perifer, bukan stroke otak. Kapan pilihan ini benar? Yaitu lacunar stroke benar kalau pasien terutama dengan hipertensi atau diabetes lama datang dengan kelemahan wajah plus lengan plus kaki satu sisi atau baal satu sisi tubuh, tidak ada afasia, tidak ada hemineglect, tidak ada visual field defect kortikal, mudah diingat yaitu lacunar stroke sama dengan otak dalam, pembuluh kecil, gejala satu sisi tubuh lebih luas. Jadi yaitu common peroneal nerve compression, yaitu kenapa salah? Ini sering terjadi tertekan di leher fibula. Gejalanya adalah drop, lemah dorsiflexion, lemah eversion, baal punggul kaki atau lateral tungkai bawah. Tapi pada kasus ini juga ada lemah knee flexion, lemah plantar flexion, lemah inversion ankle reflex hilang. Itu berarti bukan hanya common peroneal nerve yang rusak, ada keterlibatan tibial nerve dan juga sciatic nerve sehingga lesinya lebih proksimal. Kapan benar? Yaitu common peroneal nerve compression benar kalau pasien mengalami foot drop setelah lama tirah baring,
duduk menyilang kaki lama, gips terlalu ketat, trauma di leher fibula, lemah dorsiflexion dan juga eversion. Kemudian juga tapi plantar flexion dan juga ankle reflex tetap normal. Mudah diingat, common peroneal injury sama dengan foot drop saja, plantar flexion biasanya normal. Nah, tabel ringkasnya adalah sciatic nerve injury, ciri utamanya adalah knee flexion, dorsiflexion, plantar flexion terganggu. Paling khas yaitu ini paling cocok kapan benar setelah hip fracture, hip dislocation, dan juga hip arthroplasty. Diabetik neuropati, ciri utamanya adalah stocking glove bilateral, kasus unilateral akut setelah operasi. Kenapa salah ya? Kapan benar DM lama, baal kedua kaki kronis. L5 radikulopati, ciri utamanya adalah nyeri punggung menjalar, dorsiflexion lemah. Kenapa bukan kasus ini? Ada angka refleks hilang dan juga tibial involvement. Kapan benar herniasi diskus dengan nyeri radikular? Lacunar stroke biasanya ada hemiparesis atau hemisensory phase amlek. Kenapa bukan kasus ini? Yaitu defisit hanya distribusi saraf tungkai. Kapan benar? Yaitu hipertensi lama, stroke kecil otak dalam. Tabel ringkasnya pilihannya adalah common peroneal nerve, yaitu biasanya adanya foot drop. Kenapa bukan kasus ini? Tidak menjelaskan plantar flexion dan ankle reflex hilang. Kapan benar? Yaitu kompresi di leher fibula. Hafalannya adalah hip surgery plus foot drop plus plantar flexion weakness plus ankle reflex hilang sama dengan sciatic nerve injury. Atau lebih pendeknya adalah kalau setelah operasi panggul banyak cabang dari kaki ikut lemah sehingga kita pikirkan sciatic nerve.